Selamat pagi, Bapak dosen yang saya hormati. Di sini kami akan mempresentasikan progress report yang sudah kami kerjakan untuk hasil tugas CTS. Progress report kami yaitu mengambil dari perusahaan dagang PT Sampurna. Dan di kelompok kami ada Marvel Evandi Budiono dengan NIM 68 2020 007 dan juga Jericho 6000 2020 014 dan saya sendiri Andronikus Mulyono 68 2020 058. Oke, untuk bagian pendahuluan akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, pendahuluan. Profil perusahaan dari PT Sampurna atau lebih dikenal dengan Sampurna, ini merupakan salah satu perusahaan terbesar di Indonesia yang bergerak di bidang industri rokok tembakau sejak tahun 1953. Produk utama dalam Sampurna ini adalah salah satu merek yang dikenal di pasar rokok Indonesia. Sampurna itu mendistribusikan brand Marlboro yang sudah terkenal di seluruh dunia untuk penjualan di pasar domestik serta memproduksi jenis merek rokok kretek yang telah dikenal antara lain Sampurna Kretek, Sampurna UP Light Morris Bold, dan Marlboro Filter Black. Di tahun 2005, Sampurna dibeli oleh Philip Morris International dan menjadi salah satu bagian dari perusahaan terbesar di dunia dalam bidang industri tembakau. Bentuk struktur organisasi yang digunakan oleh PT Sampurna termasuk pada bentuk struktur organisasi garis atau line organisasi struktur. Nah, struktur organisasi garis yaitu organisasi yang wewenang atau langsung ditujukan pada bawahan, karena bawahan bertanggung jawab langsung kepada atasannya dan adanya suatu perintah. Berikut ini adalah masing-masing bagian yang terdapat dalam struktur organisasi PT Sampurna. Yang pertama itu ada RUPS atau Rapat Umum Pemegang Saham. Rapat Umum Pemegang Saham berada di paling atas dari struktur organisasi perusahaan. Biasanya itu setiap setahun sekali diadakan rapat ini. Di dalam rapat tersebut, direksi berwajib memberikan laporan perihal jalannya perusahaan dari tata usaha, keuangan, dari tahun buku yang lalu yang harus ditentukan dan disetujui. Dan juga dalam RUPS ini dilakukan penunjukan akuntan publik yang terdaftar. Yang kedua ada Dewan Komisaris, terdiri dari seorang presiden komisaris dan 2 orang anggota komisaris. Tugas utama dari Dewan Komisaris yaitu mempunyai wewenang untuk memberhentikan direksi apabila terdapat suatu tindakan dari direksi yang bertentangan dengan anggaran dasar dan tujuan dari perusahaan. Yang ketiga yaitu direksi. Direksi terdiri dari presiden direktur dan 2 orang direktur yang secara bersama-sama mempunyai hak dan wewenang mewakili dan bertindak atas nama direksi. Oke, selanjutnya ada direktur pelaksana atau yang biasa disebut CEO. Tugas direktur pelaksana yaitu untuk mengkoordinat seluruh kegiatan perusahaan termasuk sumber dayanya, administrasi, pemasaran, manufacturing, litbang, dan keuangan. Yang kedua, untuk memberikan pengarahan dan petunjuk kepada para pelaksana dan mengawasi keseimbangan antara wewenang dan tanggung jawab serta memastikan bahwa prosedur kerja dalam perusahaan berjalan dengan lancar. Divisi Sumber Daya Manusia
Divisi ini terdiri dari personalia, rencana pengembangan, dan kesejahteraan. Untuk personalia, bagian ini yang bertugas untuk melaksanakan sistem pengelolaan dan pemeliharaan administrasi kepegawaian serta melaksanakan dan memenuhi perizinan dan peraturan yang berkaitan dengan ketenagakerjaan maupun hukum yang mengatur mengenai pengelolaan perusahaan. Yang kedua, rencana pengembangan. Bagian ini yang bertugas untuk menyediakan sistem rekrutmen dan seleksi tenaga kerja bagi perusahaan, serta menyediakan sistem pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia dan menyediakan sistem evaluasi terhadap SDM-nya. Yang ketiga, kesejahteraan. Bagian ini yang bertugas menyediakan sistem pemberian tunjangan dan sesuai dengan karyawan. Divisi administrasi. Divisi ini terdiri dari bagian umum, hukum, dan hubungan masyarakat. Bagian umum bertugas untuk menyelesaikan perdokumentasian dan dokumen-dokumen penting perusahaan serta penyusun daftar hadir. Bagian hukum bertugas untuk mengontrol terhadap pelaksanaan hukum yang berlaku di perusahaan. Dan bagian hubungan masyarakat bertugas memberikan keterangan mengenai perusahaan pada masyarakat. Divisi pemasaran. Bagian pemasaran ini tugasnya untuk menganalisa pemasaran, perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian hasil produksi sampai ke tangan konsumen. Divisi ini terdiri dari penelitian pasar, pengendalian merek, pemasaran lapangan, dan koordinasi penjualan. Divisi manufacturing. Divisi ini terdiri dari bagian bahan baku, produksi, engineering, dan bertugas menyediakan dan mengontrol bahan baku yang akan diproses sehingga menghasilkan produk yang diinginkan. Mengontrol atas produk yang sedang diracik sampai produk tersebut selesai serta mengecek jalannya proses perakitan. Divisi litbang. Divisi ini terdiri dari laboratorium, pengembangan produk, pengontrolan mutu, dan penelitian dasar. Dan divisi keuangan ini terdiri dari bagian bendaharaan, akuntansi, dan IDP. Bagian bendahara bertugas menangani masalah dana. Bagian akuntansi bertugas untuk menangani pemuatan laporan keuangan dan aktualisasi. Dan di bagian IDP bertugas untuk memproses data-data yang berhubungan dengan kegiatan perusahaan, mulai dari menginput data yang baru, mengolah, dan menyeleksi data yang sudah ada. Oke, selanjutnya untuk gambaran proses bisnisnya bisa dijelaskan oleh teman saya Jericho. Gambaran proses bisnisnya adalah pemasok mengirimkan tembakau kepada perusahaan, kemudian tembakau diterima oleh bagian administrasi gudang, lalu dari bagian administrasi gudang mencatat data pemasok dan data tembakau. Kemudian administrasi gudang memberikan data tembakau kepada bagian produksi untuk melakukan pengerjaan rokok. Bagian produksi melakukan pengerjaan rokok dan setelah pengerjaan selesai, maka bagian produksi mencatat data rokok yang telah selesai pengerjaan dan memberikan data produksi rokok pada administrasi gudang. Administrasi gudang menerima data rokok dan membuat laporan produksi yang akan diserahkan kepada pimpinan. Turunkan bisnis kan. Nah, berikut adalah use case sistem informasi produksi rokok pada PT Sampurna. Dari karyawan atau pengguna tersebut bisa melakukan login dan juga bisa melakukan isi data pengguna, isi data bahan, isi data rokok, dan isi data produksi. Kemudian admin atau kepala produksi akan bisa melakukan login dan mencetak laporan bahan baku, cetak laporan rokok, dan cetak laporan produksi. Terus mana? Turun.
untuk deskripsi use case dari karyawan atau pengguna, login itu karyawan akan terlebih dahulu login untuk dapat menjelaskan jalankan sistem dengan mengisi username dan password. Sedangkan untuk karyawan, untuk bagian data pengguna, karyawan dapat menginput atau mengubah dan menghapus data pengguna. Dari bagian data bahan baku, karyawan dapat menginput dan mengubah ataupun menghapus data bahan baku. Dari data rokok, karyawan dapat menginput, mengubah, dan menghapus data. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kesalahan atau pengucapan kata yang tidak benar, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih.